Saudara-saudara, sekarang ini sedang bergejolak terjadinya perang Israel dengan banyak musuh-musuhnya. Dan barusan terjadi bagaimana mereka saling menyerang dengan senjata-senjata mutakhir, rudal-rudal. Dan semuanya itu, saudara-saudara, membuat orang yang terkena akan sakit bahkan mati, dan akibatnya adalah kelaparan tentunya. Kerusakan dalam berbagai bangunan dan peralatan. Di samping itu juga membuat semua perekonomian terdampak secara negatif. Saudara-saudara, Israel, siapakah Israel itu? Saudara-saudara, menurut firman Tuhan menyatakan bahwa Israel adalah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat kekasihnya. Kalau dia menjadi umat kekasihnya, apakah Israel yang dikerubut banyak bangsa itu bisa dikalahkan? Dapatkah Israel sebagai bangsa dilenyapkan? Sekarang ini nampaknya Israel kalah. Benarkah Israel bisa dikalahkan? Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang Israel dan musuh-musuhnya. Di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 10, Tuhan Elohim Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, menyatakan demikian, saudara-saudara. Firman Yahweh, janganlah menjadi gentar, hai Israel, karena lihatlah, aku akan menyelamatkanmu dari jauh. Itulah, saudara-saudara, salah satu janji Tuhan. Jadi dari jauh dia akan menyelamatkan. Dengan cara apa? Secara rohani adalah melalui malaikat-malaikat Elohim Yahweh yang diutus, yang tidak kasat mata tapi bisa menghancurkan musuh. Yang kedua, melalui bantuan negara-negara lain yang pro Israel. Saudara bisa melihat, dan ini sudah terjadi dan akan terjadi. Bangsa-bangsa, negara-negara yang dulunya menentang, tidak suka Israel, menjadi suka dan membantunya pada saat perang terjadi. Bangsa-bangsa negara yang dulunya membenci Israel akan membela dan ikut mendukung Israel. Inilah, saudara, pertolongan yang dikerjakan oleh Elohim Yahweh, Tuhan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, apapun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, sebab Yahweh Elohim, Tuhan Sang Pencipta, berkuasa, berdaulat atas semua pemimpin negeri, bisa menggerakkan pikiran hati mereka dalam sekejap bisa berubah. Saudara-saudara, semua terjadi untuk menggenapi firman-Nya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dari jauh untuk Bani Israel itu ketika ditekan musuh. Apakah hanya sampai di situ, saudara? Tuhan berjanji lebih lagi, saudara, yaitu untuk melenyapkan, mengalahkan musuh-musuh Israel. Bagaimana caranya? Tuhan yang mengatur, saudara, karena dia sudah berjanji dalam kitab Tehillim atau Mazmur 81 ayat 14 dan 15. Demikian, saudara-saudara, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel berjalan menurut jalanku, aku akan segera menaklukkan musuh-musuh mereka, dan aku akan menggerakkan tanganku melawan musuh-musuh mereka. Dahsyat, saudara, itu adalah janji dari Sang Pencipta langit dan bumi. Janji yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kapanpun, sampai kapanpun, tetap saja firman itu pasti digenapi. Oleh sebab itu, saya percaya firman itu digenapi. Dan lebih lagi, saudara-saudara, Tuhan juga menyatakan firman-Nya di dalam kitab Yeremia 31 ayat 36 sampai 37. Dia menyatakan bahwa Israel sebagai bangsa itu sudah diincar sejak zaman dulu oleh bangsa-bangsa lain untuk dilenyapkan. Bahkan mereka berusaha dengan rekayasa mereka
untuk melenyapkan Israel sebagai bangsa. Tetapi saudara-saudara, di dalam janji Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 36 sampai 37 itu dikatakan bahwa Yahweh Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, menyatakan bahwa Israel sebagai bangsa tidak dapat dilenyapkan. Siapapun yang berusaha melenyapkan akan berhadapan dengan Tuhan sendiri, dan mereka, musuh-musuh Israel, dikalahkan, ditaklukkan. Juga di dalam kitab Brit Kadasya atau Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga berjanji di dalam kitab Matius 24 ayat 34 bahwa generasi ini atau bangsa Israel tidak bisa dilenyapkan atau tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi lenyap, sebelum segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan digenapi. Berarti apa saudara? Sampai kiamat nanti Bani Israel tetap ada. Karena itu umat pilihan tidak bisa dilenyapkan. Karena itu saudara-saudara, perang sekarang ini adalah menarik. Untuk apa saudara? Untuk kita menyaksikan firman Tuhan itu benar atau tidak. Untuk menggenapinya Tuhan punya cara. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita bersuka cita. Karena apa? Karena firman Elohim Yahweh digenapi. Berarti masa-masa ke depan yang semuanya dijanjikan Tuhan seperti rapture dan seterusnya, keselamatan kekal, hidup kekal itu akan segera digenapi juga saudara. Inilah saudara-saudara menyatakan bahwa firman Tuhan dengan tegas menyatakan Israel sebagai bangsa yang tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dilenyapkan, karena Tuhan sendiri melindungi dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Tuhan memberikan bantuan dengan caranya yang jaib sehingga bangsa ini tetap ada, menang, dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Saudara-saudara yang berkenan dengan video ini, silahkan subscribe untuk yang belum. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yahweh Elohim memberkati saudara yang mendengarkan firman ini. Amin.